Halo semuanya, balik lagi ke channel ini. Buat kalian anak kos, mahasiswa, pasangan baru, atau siapa saja yang baru pindah ke Jogja, pasti kepikiran gimana ya caranya melengkapi kebutuhan rumah tanpa bikin dompet jebol. Tenang, di video kali ini aku akan kasih beberapa tips membeli barang elektronik dan kebutuhan rumah tangga dengan harga yang lebih murah tapi masih layak pakai. Yang penting kalian juga tahu cara memilih barangnya ya. Pastikan yang masih bagus, masih berfungsi, dan harganya masih terjangkau. Yang pertama kita bahas yaitu TV tabung. Kenapa aku menyarankan TV tabung? Karena ini worth it banget buat kalian yang baru aja merantau pengen ada hiburan. Nah, di TV tabung ini harganya itu terjangkau ya teman-teman. Harganya kalau di Jogja sendiri nanti kalian bisa searching di jual beli barang bekas Yogyakarta di Facebook. Facebook itu nanti kalian bisa searching di grup-grup itu ada, atau di Instagram kalian searching aja jual beli barang bekas anak kos Yogyakarta atau disingkat Barkas Jogja. Kalian di searching aja, di situ banyak banget akun yang ngejual belikan barang-barang anak kos. Kalian bisa dapetin dengan harga kalau TV-nya kecil itu sekitar berapa, 14 inch kayak gitu, itu harganya di kisaran kalau second biasanya adalah di 100 200, atau kalau yang masih bagus banget itu ya 300-an tergantung incinya dan kelengkapannya kayak gitu. Nah, kenapa aku bilang kayak gini? Karena kalau di TV tabung itu lebih minim kerusakan bagian layar. Kalau di TV LED yang TV-nya layarnya tipis itu lebih riskan ketika kelistrikan tidak stabil, itu layar akan bergaris, dan ketika bergaris itu harganya 2/3 dari harga beli TV baru. Jadi buat kalian yang baru pertama kali ngerantau dan pengen dapat hiburan, kalian bisa banget beli TV tabung. Tenang aja, masih bisa ditonton. Yang penting kalian cek kondisinya aja hidup. Kalau misalkan remote yang nggak ada, kalian bisa beli remote universal di toko kelistrikan terdekat atau di Shopee juga ada. Itu. Nah, yang perlu kalian siapin adalah yang pertama, TV tabungnya itu kalian harganya cari yang 100 200. Biasanya aku dapat ini 3 kali harganya 100.000 bekas anak kos. Nah, tips buat kalian juga kalau misalkan dari aku sendiri ya, itu beli TV yang langsung pemakaian anak kos dari anak kuliahan kayak gitu. Karena dengan kayak gitu itu lebih terjamin umurnya lebih panjang, tidak pernah diservis. Biasanya seperti itu ya. Beda lagi kalau kalian itu belinya di tukang servis. Kadang ada banyak part yang diganti dan ada beberapa oknum yang nakal. Nah, aku tidak bilang semua itu nakal, tapi ada beberapa yang menyalahgunakan, jadi diganti partnya tapi umurnya jadi tidak lama. Memang banyak faktor yang mempengaruhi baik enggaknya elektronik, cuma aku lebih suka dan terbukti itu beli langsung di bekas anak kos yang sudah selesai kerja di Jogja atau sudah selesai kuliah di Jogja. Itu lebih lama umurnya karena nggak pernah masuk servisan kayak gitu. Yang kedua, kalian ketika sudah beli TV-nya tinggal beli set top box. Kalian bisa beli di toko kelistrikan atau di Shopee, itu harganya sekitar 150 sampai 250 tergantung dari mereknya. Gitu. Kalian tinggal pilih aja, semua itu sama. Tapi kalau kalian mau cari merek yang familiar, kalian itu bisa langsung pilih ada aja dan check out. Tuh. Terus yang ketiga, kalian bisa beli antenanya. Nah, antena ini sekarang bisa pakai antena indoor dan outdoor. Jadi kalian pilih aja yang antena indoor. Itu nanti ada yang panjang kabelnya 10 meter, 5 meter, tergantung dari lokasi yang kalian tempati. Lihat dulu sekitar rumah atau sekitar kos kalian. Kalau misalkan tetangga pakainya antena luar tinggi-tinggi atau bahkan parabola, menandakan bahwa di lokasi sekitar itu memang butuh sinyal yang tinggi baru dapat. Kalau misalkan di dekat rumah kalian jarang ada antena yang tinggi atau bahkan banyaknya di dalam rumah, nah menandakan itu mudah untuk cari sinyalnya. Jadi kalian kalau misalkan
sinyalnya mudah itu ditaruh di atas TV aja udah dapet ya teman-teman. Jadi nggak usah pakai bambu, pakai tiang di luar yang bahkan tingginya bisa sampai 5 meter. Itu. Terus yang kedua, kalian bisa beli untuk ngisi barang di dalam kos itu setrika bekas ya. Karena ini jarang banget ada keluhan kerusakan di setrika. Jadi rata-rata setrika itu awet ya. Jadi kalian bisa banget beli di Barkas, di Instagram atau di Facebook. Di grup-grup kalian searching biasanya harganya cuma 50.000, 75 atau 100.000 itu udah dapet ya, tergantung merek yang kalian ingin dan kondisinya seperti apa. Pastikan kondisinya kabelnya itu tidak ada yang terkelupas. Karena kalau misalkan kabelnya sudah terkelupas menandakan ada kabel yang terputus, takutnya nggak lama dipakai itu nggak hidup atau nggak panas ya teman-teman. Itu saran dari aku. Terus kalau misalkan setelah digunakan setrika itu dicabut colokannya. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah Magicom. Kalian bisa dapetin juga di Barkas atau di Facebook di grup Barkas Jogja itu banyak banget tergantung mereknya dan kapasitas. Kalau untuk di anak kos hidup sendiri itu 1 liter itu udah cukup banyak ya. Jadi kalian nggak perlu beli yang sampai 1,8 2 liter, 2,5 liter itu terlalu besar. Nanti kalian kebuang nasinya itu malah eman-eman ya. Itu. Terus lemari bekas kalian juga bisa dapetin, yang penting harganya masih terjangkau. Lemari bekas nanti ada yang bahannya plastik atau kayu, tinggal selera kalian aja, yang penting nanti harganya masih masuk sama kebutuhan kalian itu seberapa banyak bajunya kalian yang tahu. Terus kalian bisa juga kalau misalkan di sini nggak ada kendaraan bisa beli motor bekas. Nah, motor bekas ini kalian harus pinter-pinter untuk milih harganya dan milih kelengkapannya ya. Jadi jangan tergiur dengan harga murah, takutnya adalah motor bodong. Yang kedua adalah motor lengkap tapi suratnya KW itu juga bisa. Jadi kalian bisa searching untuk ciri-ciri STNK asli dan KW, BPKB asli dan KW. Sekarang banyak merek oknum-oknum penjual yang menjual barangnya itu dengan menerbitkan surat-surat dari motor tapi itu bukan aslinya. Itu ada ciri-cirinya, nanti kalian bisa searching. Yang berikutnya cek kondisi dari motor itu. Jadi takutnya nanti motornya pernah turun mesin atau ada yang rusak, itu ada yang patah, kalian harus benar-benar cek. Cek juga ke nomor rangkanya itu sesuai enggaknya. Takutnya itu enggak sesuai dengan suratnya, itu sama aja bohong ya teman-teman. Kalian bisa beli di pengguna kos itu sangat rekomendasi karena itu tangan pertama biasanya dan pemakaiannya cuma harian gitu. Kalau misalnya kalian beli di penjual, kalian harus benar-benar teliti ya biar nggak dapet motor yang zonk kondisinya seperti itu. Itu aja teman-teman dari aku. Terus untuk perawatannya, kalian kalau punya elektronik di rumah, ada TV, mesin cuci, kulkas, setrika, setelah digunakan minta tolong itu sebaiknya dicabut colokannya. Kenapa? Karena ketika colokannya itu masih dalam keadaan nancep di stop kontak itu listriknya masih ada ya, jadi masih standby, nggak benar-benar terputus. Nah, kenapa? Karena nanti ketika terjadi pemadaman atau ada terjadi konsleting listrik dari pusat itu nanti bakal langsung nyalur ke dalam elektronik itu dan bakal konslet si elektronik dan mati atau bahkan bisa meledak. Jadi rekomendasi dari aku itu nanti setelah dipakai dicabut colokannya. Apalagi kalian kalau pas di rumah itu ada pemadaman listrik dari PLN, kalian langsung cabut aja. Setelah nanti 5 sampai 10 menit itu nyala dari PLN itu dicolokkan kembali seperti itu. Jadi jangan nyala langsung colok karena tegangannya terlalu tinggi maka bisa konslet juga. Jadi tunggu sampai 5 sampai 10 menit baru kalian colokkan ke stop kontak gitu. Kalau untuk eh, mesin cuci kalian bisa biar lebih awet itu tidak boleh ada bawahnya alasnya styrofoam atau kardus dari bawaan pabrik ya, karena itu tidak ada sirkulasi udara, sifatnya mudah terbakar jadi takutnya meleleh.
Kalau kalian mau pakai alas itu bisa pakai pakai tatakan itu yang bisa di adjust itu di Shopee ada. Itu untuk elektronik kulkas, mesin cuci juga sama nggak boleh ya. Jadi disarankan langsung ke lantai dan diberi jarak dari tembok itu sekitar 3 cm agar sirkulasinya terjaga, nggak cepat panas mesinnya. Gitu aja dari aku. Sekian dan terima kasih. Kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar notifikasinya selalu muncul supaya video-video bermanfaat itu terus keluar. Terima kasih sudah menonton. See you.